Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Aku harap kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Jojo di Lentera Sunyi. Dalam video kali ini, admin mendapat cerita dari seorang pendaki yang bernama Vina RV. Vina menceritakan pengalaman mistisnya saat mendaki Gunung Merbabu, di mana Vina dan keempat temannya mengalami teror mistis di Gunung Merbabu. Gunakan headset, kita dengarkan ceritanya. Sebagian makhluk gaib adalah reinkarnasi dari bermacam bentuk wujud. Terkadang hadir menyerupai seperti apa yang kita pikirkan, atau bahkan karena keinginannya sendiri untuk menciptakan hal mistis. Seperti yang terjadi di dalam kisah pendakian ini. Saat mendaki di Gunung Merbabu, gangguan makhluk halus itu datang silih berganti. Cerita ini bermula ketika aku mengunjungi salah satu rumah kerabatku di kota Semarang, Jawa Tengah. Aku singgah ke rumahnya hanya untuk sekedar melepas rasa kangen dan bersilaturahmi, karena tempat tinggalku memang jauh dari rumahnya. Setelah aku sampai di rumah kerabatku, mereka memberikan sambutan hangat dan begitu ramah kepadaku. Lalu suatu hari, sepupuku seorang pria mengajakku untuk mendaki Gunung Merbabu di hari Sabtu. Karena dia memang hobi mendaki gunung dan jalan-jalan di berbagai tempat wisata alam juga pernah dia lakukan. Tanpa berpikir panjang, aku pun menyetujui ajakan sepupuku itu untuk mendaki gunung. Dengan ketinggian 3142 mdpl yang terletak di 3 kabupaten, yaitu Semarang, Boyolali, dan Magelang, di Jawa Tengah itu, Gunung Merbabu berdiri gagah dan keindahannya menyatu dengan alam. Hari Sabtu pagi jam 8, aku berangkat mendaki Gunung Merbabu 5 orang bersama sepupuku yang bernama Aldo, dan teman-temannya Aldo ada 3 orang, yaitu Nisa, seorang cewek, sedangkan Rizky dan Denny adalah cowok. Setelah semuanya sudah siap, kami mulai berjalan melalui Cuntel ke Dusun Tekelan. Setelah kami sampai di basecamp Tekelan, kami meminta izin untuk mendaki dan mengurus simaksi. Setelah selesai, kami langsung berjalan melakukan pendakian. Kami mendaki Gunung Merbabu melewati jalur Tekelan. Kami melewati perkebunan penduduk. Setelah itu, memasuki hutan yang didominasi tumbuhan akasia, cemara gunung, dan pinus. Setelah menyusuri hutan yang dengan waktu 2 jam dari base camp, kami sampai di pos 1. Nama posnya Pending. Karena merasa lelah, kami beristirahat sebentar. Di sini ada shelter dan keran air. Kami duduk-duduk santai karena pos 1 Pending ini tempatnya luas dan teduh, membuat kami merasa nyaman. Kita masak mie sama ngopi dulu yuk di sini, ajak Denny. Ayo, gasken. Aku juga lapar banget nih, ucap Rizky sambil tangannya memegangi perutnya. Seketika terdengar suara berisik dari semak belukar, membuat kami semua menoleh ke arahnya.
Ada apaan tuh di sana? Rumputnya kok goyang-goyang? Tanya Denny. Entah, jawab Aldo mengenyitkan dahinya, tanda tidak tahu apa-apa. Buset, ternyata itu monyet. Ekornya panjang banget ya tuh monyet. Kayak ekor depan punya aku. Hahaha. Seletuk Denny sambil tertawa ngakak dengan candaannya yang sompral. Ekor depan punyamu apaan emangnya, Den? Tanya Aldo. Ya, ini ekor yang di dalam celanaku, ucap Denny. Denny, kamu kalau ngomong jangan jorok dong. Ini kita lagi di gunung. Jaga omongan kamu, ujar Aldo menjelaskan. Yaelah, santai aja napa? Kan cuma candaan aja. Biar gak terasa capeknya kalau ndaki, ucap Denny. Bercanda sih boleh, tapi jangan yang jorok gitulah, Den, ucap Aldo menasihati. Udahlah, gak usah dibahas. Yuk kita masak mie-nya sambil bikin kopi, ajar Rizky. Dasar ya, kalian cowok bertiga kebanyakan ngobrolnya aja daripada kerjanya. Buruan, keluarin bahan masaknya biar cepet beres. Terus kita lanjut jalan lagi, pintaku. Iyalah, buruan apa sih? Ucap Nisa. Di tengah keheningan saat kami sedang memasak, kami dihibur dengan candaan dan tingkah laku Denny yang kocak. Bahkan, dia menirukan gaya monyet yang sedang dilihatnya. Badannya berjalan mondar-mandir seperti gaya monyet sambil menggaruk-garuk kepalanya dengan tangan. Setelah selesai makan dan minum kopi, kami melanjutkan perjalanan lagi, berjalan meninggalkan pos 1 pending. Lalu kami melewati jembatan kayu, menyeberangi sungai kecil yang bernama Kalisowo. Biur! Terdengar suara air. Itu suara apa ya? Kayak ada benda jatuh masuk ke dalam air sungai. Tapi kuat banget, tanya Nisa. Apa emang? Masa sih ada benda jatuh? Jawab Rizky sambil kepalanya melihat ke bawah sungai. Iya ya, apa itu? Warna hitam muncul di atas air, kayak kepala kuda, tanya Denny. Aduh, kepalaku dilempar batu. Tapi siapa yang melempar ya? Ucap Denny. Woi, siapa yang di dalam air sana? Jangan mengganggu kami. Keluar sini. Kami gak takut sama kamu, teriak Denny menantang. Kamu jangan ngomong gitulah, Den. Gak baik. Jangan sok jago di gunung. Ini bukan tempat kita. Kita hanya tamu di sini, ucap Rizky. Yah, gak apa-apalah. Biar dia gak nakutin kita lagi, ucap Denny. Tiba-tiba muncul sosok tubuh manusia berkepala kuda sedang berdiri di atas air. Matanya berwarna merah menyala dan badannya berbulu lebat menatap kami berlima. Kami hanya terdiam melihatnya tanpa bergerak dan mengucapkan kata, karena kami terheran dan penasaran dengan sosok itu. Setelah melalui sungai, kami melewati tebingan dengan kemiringan bervariasi. Vina. Terdengar jelas di telingaku, ada yang memanggil namaku dari samping tebingan yang sedang kupanjat. Aku segera menoleh dan melihat ke arah suara itu. Astaga, itu bapakku sedang berdiri di sana dan manggil namaku. Ada apa ya? Aku harus segera berjalan ke sana dan menemui bapakku, gumamku dalam hati. Aku segera berjalan menuju tempat bapakku berdiri. Setelah aku sampai di lokasi, tiba-tiba bapakku tidak ada di sini, membuatku heran dan menoleh kanan kiri untuk mencarinya. Astagfirullah, aku baru ingat
Ini kan di gunung. Mana mungkin bapakku ada di gunung? Kan bapakku lagi ada di rumah, ucapku. Astaga, ini aku sedang halusinasi atau itu jin yang menjelma jadi bapakku sih? Gumamku dalam hati. Vina, kamu ngapain di pinggir tebing? Teriak Aldo. Ya ampun, ternyata aku ada di pinggiran tebing. Hampir aja aku terperosok dan jatuh ke bawah, ucapku. Aku segera berjalan menghampiri rombonganku dan melanjutkan perjalanan lagi dengan memanjat tebingan yang miring dan tanah setapak berwarna merah lebarnya 1 meter dan melewati batu-batu besar dan melipir di punggungan dengan lembah jurang yang dalam. Setelah melewati batuan, kami pun sampai di pos 2. Nama posnya Pereng Putih. Tanahnya datar terbuka, tapi tidak terlalu luas. Kami berhenti sejenak dan duduk. Di sini juga ada shelter dan keran air. Tadi pas di tebingan ada yang manggil namaku, tapi kulihat gak ada orang, ucapku. Tadi ada juga yang manggil namaku. Dia bilang gini, jomblo, sini mampir. Di saat itulah aku langsung merasa sedih, ucap Denny dengan candaannya. Aku ngomong serius, kamu malah bercanda sih Den, gerutuku kesal. Ketika kami lagi duduk, tiba-tiba ada seorang wanita muda memakai baju kebaya seperti pakaian zaman dulu yang berwarna putih, pakai rok batik coklat, rambutnya hitam digulung dan memakai selendang berwarna hijau di pundaknya, sedang berjalan di sebelah shelter. Kami berlima terheran melihatnya. Dia tersenyum menatap ke arah wajah kami, lalu berjalan ke bawah jurang. Mana ada wanita mendaki gunung pakai pakaian kebaya? Kok aku gak pernah lihat ya? Gumamku dalam hati. Seketika terdengar suara wanita lagi nyanyi nyinden dengan bahasa Jawa halus. Suara itu sangat dekat dan sangat jelas di telingaku. Namun tidak ada orang di sini. Kami berlima yang mendengar suara itu hanya terdiam tanpa mengucapkan satu kata apapun, sambil saling melihat dengan tatapan wajah penuh tanda tanya. Makhluk halus itu berkamuflase untuk mengelabui kami. Demi kepuasannya yang telah mengganggu dengan menghadirkan rasa merinding. Suara nyanyian nyindennya dengan lagu Jawa semakin terdengar jelas di telingaku. Namun suaranya seperti suara teman kami yang rumahnya ada di komplek rumah sepupuku. Saat ini dia emang tidak ikut dalam pendakian ini. Sangat mustahil jika ia bernyanyi di gunung ini. Tatapan mata kami berlima masih saling pandang, merasa terheran dengan suara yang kami dengar. Suaranya nyaring, bukan seperti layaknya suara manusia biasa. Sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah suara makhluk halus yang tak kasat mata. Selama berdurasi 1 jam, suara itu tiba-tiba menghilang dari sekitar shelter tempatku beristirahat. Namun, aura mistis di pos 2 ini masih terasa. Karena banyak bayangan berwarna hitam dan bayangan berwarna kuning bermunculan di hadapan kami berlima. Cuaca dari tadi ketika kita berangkat dari base camp sampai ke pos 2 ini masih cerah, membuat kami merasa heran dengan sosok penampakan itu. Kenapa bisa hadir di siang hari yang panas? Mungkin karena tempat ini emang habitatnya. Kita istirahat di pos 2 ini aja dulu. Santai aja lah. Minum kopi dulu, sama makan cemilan buat nambah tenaga lagi, ajab Denny. Kebanyakan santainya, takutnya nanti kemalaman di perjalanan, ucap Rizky.
Iya, habis minum sama makan, kita ke jalan lagi, jawab Denny. Itu bayangan hitam, apaan sih? Dari tadi kok muncul terus di sini? Ganggu aja. Pengen ikutan ngopi ya? Sini ngopi, seletuk Denny. Denny, kamu jangan begitu. Sosok yang seperti itu gak perlu diomongin di sini, tegur Aldo. Kan aku cuma bercanda doang tuh. Biar gak diam-diam aja, jawab Denny. Udah dibilangin gak boleh bercanda sembarangan, kok masih dilakuin aja, gerutu Aldo kesal. Ketika kami lagi duduk dan masak, kami dikejutkan dengan suara misterius dari atas shelter. Pergi kalian dari sini, pergi. Ucap suara misterius itu. Suara ucapan itu terdengar 3 kali. Suaranya besar, seperti mengeram dan serak. Astagfirullah, siapa itu yang menyuruh kita pergi dari sini? Ucapku kepada keempat temanku. Kita berlima saling pandang. Sepertinya mereka juga mendengar suara misterius itu. Buruan, beresin semua bahan masaknya. Kita pergi dari sini dan melanjutkan perjalanan lagi, pinta Aldo. Kami berlima melanjutkan perjalanan lagi. Jalurnya sangat menanjak dan banyak rerumputan. Setelah 2 jam berjalan, kami sampai di pos 3 Gumuk Mentul. Cuaca yang tadinya panas, kini berubah menjadi gelap, berkabut tebal dan gerimis rapat. Kami berhenti dan ingin bermalam mendirikan tenda di pos 3. Setelah bekerja sama untuk membuat tenda, akhirnya tenda kami sudah jadi. Kami memakai 1 tenda untuk tidur 5 orang. Waktu sudah menunjukkan jam 5 sore. Aku dan Nisa segera masak makanan dan masak air. Sedangkan Aldo, Rizky dan Denny mencari kayu bakar buat bikin api unggun. Udah dapat banyak belum kayunya? Buruan hidupin api, biar gak dingin, pintaku. Iya, aku sama Vina fokus masak biar cepet mateng, ucap Nisa. Sudah banyak kok kayunya. Ini aku bikin api unggun di depan tenda, ucap Rizky. Mungkin udah cukup nih kayu bakarnya, ucap Aldo ketika ia dan Denny sudah sampai di depan tenda. Setelah kami selesai memasak, kami makan dan menghangatkan tubuh di dekat api unggun sampai jam 7 malam. Lalu kami masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Dung, dung, dung. Terdengar suara gong. Di saat kami lagi ngobrol dengan canda tawa di dalam tenda, seketika kami berlima mendengar suara gong yang sangat keras di dekat tenda kami. Kok ada bunyi gong kuat banget, tapi suara gongnya enak ya didengar, ucap Rizky. Ini kan di gunung, siapa yang mukulin gong? Aneh banget ya. Suaranya deket di tenda kita, ujar Aldo. Coba aku buka sliding tendanya dan aku intip di luar. Siapa sih yang mukulin gong? Ucap Denny. Buset, di depan tenda kita banyak orang. Adanya lagi duduk bersila. Ada juga orang yang tegak sambil mukulin gong. Itu pertunjukan kesenian, ucap Denny. Kami berempat yang mendengar ucapan Denny langsung segera bangkit dan ikutan mengintip keluar tenda karena rasa penasaran. Iya, beneran ada pertunjukan kesenian. Semua orang itu memakai baju seragam warna hitam, jelasku. Astaga, ini nyata atau halusinasi kita aja ya? Tanya Nisa. Gak tahu juga sih Nis, tapi ini seperti nyata, jawabku. Udah buruan, tutup sliding tendanya, kita tidur aja. Wajah orang-orang itu serem banget, warnanya putih pucat dan hancur,
ucap Aldo menjelaskan. Dung, dung, dung. Suara gong masih terus terdengar semakin kuat. Aku gak bisa tidur. Suara gongnya kuat, ganggu banget, ucapku. Ya udahlah, tapi diusahakan biar bisa kalian tidur ya, pinta Aldo. Hari semakin malam, sudah jam 11, tapi suara gong itu masih terdengar jelas, belum hilang. Kami berlima masih terbaring belum bisa tidur. Seketika tenda kami talinya terlepas. Kita keluar benerin tali tenda kita, ajak Aldo. Kami berlima keluar untuk benerin tendanya. Ketika kami buka sleting tenda, penampakan orang-orang yang memukul gong tadi sudah tidak ada di depan tenda kami. Tapi suara gongnya masih terdengar jelas. Saat kami berlima keluar tenda, betapa terkejutnya kami melihat tenda kami sudah berada di pinggir jurang. Dan api unggun yang kita buat bekasnya tidak ada lagi di depan tenda kami. Yang ada di depan tenda kami hanya semak belukar dengan rumput yang menjulang tinggi. Padahal tadi pas kami bikin api unggun tidak ada semak belukar. Kita di mana ini? Kok tempatnya beda? Ini bukan pos, tanya Aldo. Kami semua hanya terdiam karena tidak tahu tenda kami berada di mana. Setelah merapikan tali tenda yang lepas, kami kembali masuk ke dalam tenda untuk segera tidur. Waktu sudah jam 1 malam. Tenda kita sudah berpindah tempat. Tadinya di pos 3, sekarang jadi di pinggir jurang. Kayaknya dipindahkan sama makhluk halus, jelas Aldo. Iya, gimana ini? Besok kita gak tahu jalan dong. Kita kan gak tahu ini tempatnya di mana, ucapku. Ya udah, kita berdoa aja biar tenda kita kembali ke tempat semula, ucap Rizky. Kami berlima tidak bisa tidur. Sampai jam 5 pagi, suara gong itu masih terdengar. Buset, suara gongnya dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi, ucap Denny. Diam saja, jangan dibahas tentang itu, ucap Aldo. Kami yang tidak bisa tidur lalu keluar tenda untuk sholat subuh dan memasak makanan buat sarapan pagi, dan kembali melanjutkan perjalanan besok siang di saat matahari sudah terbit memancarkan cahaya sinarnya. Kubiarkan ragaku berdiri di hadapan alam semesta. Mungkin ketika matahari sudah terbit, hanya dengan berfotosintesis bisa menghangatkan tubuh dari rasa dingin. Pergi kamu dari sini. Penghuni gunung ini tidak menerima kehadiran kamu dan teman-temanmu, ucap seorang kakek tua mengagetkanku dari belakang. Kakek tua itu memakai baju berwarna hitam, celana hitam, dan memakai topi ciri khas suku Jawa bermotif batik. Aku hanya terdiam mendengar ucapan kakek tua itu ketika aku lagi buang air kecil di bawah pohon besar yang letaknya tidak jauh dari tendaku. Kamu dan semua temanmu harus cepat turun. Jangan melanjutkan perjalanan naik ke puncak, ucap kakek tua itu lagi ketika tubuhnya sedang berdiri di hadapanku dengan tatapan wajah marah lalu menghilang dari pandanganku. Kemana kakek tua itu? Kok sudah pergi? Gumamku dalam hati. Setelah buang air kecil, aku langsung bergegas berlari menuju ke tenda dengan napas tersengal karena aku ketakutan setelah melihat sosok kakek tua itu. Kamu kenapa, Vin? Kok lari-larian gitu? Tanya Aldo. Gak apa-apa kok. Kita di dalam tenda aja ya dulu. Masaknya nanti aja kalau sudah pagi, ucapku. Iya, udah deh. Kita duduk di dalam tenda aja, ujar Aldo. Kami berlima masuk lagi ke dalam tenda
dan mengurungkan niat kami untuk berada di luar tenda. Hujan gerimis jatuh membasahi alam. Kabut tebal masih menyelimuti disertai suara gemuruh angin mengelilingi tenda kami. Tubuhku terasa menggigil tanpa api unggun yang kami buat, karena api unggunnya sudah menghilang tanpa bekas dari depan tenda kami. Sebaiknya besok pagi kita gak usah lanjut ke puncak. Kita langsung turun aja, jelasku. Kita kan sudah jauh-jauh ke sini, masa gak sampai ke puncak? Tujuan kita kan mau ke puncak, gerutu Denny. Kamu tahu sendiri kan, Den, tadi malam aja kita merasakan hal aneh. Ada suara gong dan tenda kita berpindah sendiri, jelasku. Namanya aja di gunung. Kalau ada hal aneh kayak gitu, ya wajar aja lah. Pokoknya besok kita harus lanjut ke puncak. Gak usah dihiraukan soal kejadian seperti itu, ucap Denny. Kalau Rizky sama Nisa masih mau lanjut ke puncak gak? Tanya Aldo. Aku sih nurut kamu aja tuh. Kan kamu ketuanya di rombongan kita, jawab Rizky. Iya, aku nurut kamu juga doh. Aku gak bisa mutusin. Biar kamu aja yang atur perjalanannya, jawab Nisa. Ya udah, kita ke puncak aja. Karena kita sudah jauh-jauh ke sini, kita berpikir positif aja ya. Jangan lupa terus berdoa dalam perjalanan, minta Aldo. Ya, udah kalau begitu, aku nurut kamu juga doh, ucapku dengan wajah kesel. Suara ayam hutan berkokok menandakan hari sudah mulai pagi. Kubuka sleting tenda, ternyata suasana di luar tenda sudah cerah. Gelapnya malam sudah menghilang dan berganti dengan sinar cahaya matahari yang menghangatkan tubuh. Ketika aku keluar tenda, betapa kagetnya aku. Kulihat di sekitar tenda lokasinya berubah lagi seperti semula. Ternyata tendaku sudah ada di pos 3 Gumuk Mentul. Aku merasa heran karena semalam tendaku berpindah di pinggir jurang. Mungkin berkat doa kami semalam, tendanya bisa kembali ke pos 3 lagi. Aku dan keempat temanku keluar tenda untuk masak dan duduk santai sebelum kami melanjutkan perjalanan lagi. Ketika kami lagi ngobrol sambil canda tawa, seketika aku melihat sosok nenek tua memakai baju kebaya merah dengan wajah menyeramkan sedang duduk dengan jarak 3 meter dari depan tenda kami. Nenek itu melihat ke arah kami dan memperhatikan kegiatan kami dengan tatapan wajah marah. Kulihat keempat temanku lagi asik ngobrol. Sepertinya mereka tidak melihat sosok nenek tua itu. Ketika ku perhatikan, tapi sosok nenek tua itu menghilang dari pandanganku. Kalian sadar gak sih? Tenda kita sudah balik lagi ke pos 3. Padahal semalam berpindah di pinggir jurang. Aneh banget ya, ucap Nisa. Udah, jangan dibahas masalah itu di sini, Nis, pinta Aldo. Ya elah, emang kenapa sih tuh? Kok gak boleh diceritain? Tanya Denny. Gak baik cerita kayak gitu di gunung. Nanti dia dengar terus marah, jelas Aldo. Buruan makan dan beresin tenda kita. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan lagi buat ke puncak, pinta Rizky. Setelah kami sudah siap, kami melanjutkan perjalanan lagi melewati jalanan semak-semak yang terbuka. Ketika kami sudah berjalan sekitar 2 jam, kami sampai di pos 4 Lempong Sampan. Langkah kaki kami terus berjalan dan tidak berhenti melanjutkan perjalanan sampai ke waktu gubuk yang ditandai dengan batu besar yang tengahnya berlubang dan tempatnya banyak bebatuan. Kita istirahat dulu di sini aja ya, capek banget, ucap Nisa sambil tubuhnya membungkuk ke bawah. Astaga, Nisa, itu ada anak kecil yang duduk di carrier kamu, ucap Aldo sambil menunjuk dengan jari telunjuk.
Mana? Aku nggak lihat kok. Bohong kamu ya, Do, ucap Denny. Seketika, angin kencang dan kabut berhembus di sekitar kami. Suasana menjadi gelap dan dingin. Kulihat anak yang duduk di atas kerung Nisa sedang tertawa sambil melihat kami berempat.